Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya nggak tahu Anda kapan nonton acara YouTube ini, tapi mari sama-sama kita ikutin diskusi yang kayaknya seru. Serunya kenapa? Karena memang yang mau kita bicarakan, kita hadapi sehari-hari. Nengok ke samping kiri, fenomena ini kelihatan, di depan kelihatan, di samping kanan juga kelihatan. Kita hari ini mau bicara soal potensi radikalisme dan bahayanya bagi Indonesia masa depan. Kalau kita bicara soal radikalisme di Indonesia, narasumber yang paling tepat ya dari BNPT, Pak ya. Ini kita ada Pak Ahmad Nur Wahid, Direktur Pencegahan BNPT. Pak Ahmad, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah hadir di Cokro TV. Dan satunya lagi ini dulunya pernah radikal, dulunya pernah bercita-cita mendirikan negara Islam Indonesia, dan alhamdulillah sekarang sudah hijrah ke tempat yang baik. Nah ini hijrah yang baik nih Pak. Namanya Ken Setiawan. Mas Ken, terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita diskusi hari ini karena fenomena belakangan kan kita lihat ini. Ketika FPI dibubarkan atau dilarang, kemudian ketuanya atau imam besarnya ditangkap, terus disidangin dan berulah di sidang, tiba-tiba ada ada sambutan, Pak. Kemarin di Ciamis disambut dengan demo kantor kejaksaan, juga di beberapa wilayah ada seolah-olah kayak ada kebangkitan baru gitu loh. Ketika habis dilarang agak tenggelam, kok sekarang nih agak mengkhawatirkan lagi nih fenomena ini. Kita ingin dapat gambaran nih dari Pak Ahmad Nur Wahid nih, Pak. Kira-kira di Indonesia ini seberapa bahaya, Pak, sekarang, Pak, potensi radikalisme saat ini, Pak? Baik, terima kasih. Kalau kita berbicara terorisme, karena kan BNPT ini kan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia. Kalau kita bicara terorisme itu tidak bisa lepas dari bicara radikalisme. Karena terorisme itu hilirnya, tindakannya, perbuatannya, aksinya, hilir. Nah, radikalisme itu hulunya. Radikalisme adalah paham yang merupakan fase menuju tindakan terorisme. Artinya, radikalisme ini adalah paham yang menjiwai aksi terorisme. Dapat dikatakan bahwa semua teroris pasti berpaham radikal. Tetapi belum tentu paham radikal bisa atau jadi teroris, ya? otomatis menjadi teroris. Nah, gitu. Kalau di Indonesia, Pak Ahmad Nur Wahid, kira-kira seberapa besar sih potensinya sampai kemudian kita perlu khawatir atau enggak tentang bahaya fenomena ini? Khawatir boleh, takut tidak boleh. Khawatir boleh, takut tidak boleh, karena ketakutan itulah yang diharapkan oleh kaum teroris. Ya kan? Khawatir, waspada, wajib. Kalau kita bicara bahaya terorisme, kita juga harus bicara bahaya secara holistik, radikalisme dan terorisme. Semua negeri konflik di Timur Tengah, misalnya di Suriah, di Irak, di Somalia, di Afrika itu, di Nigeria, di Yaman, di Libya, ya, selalu didahului oleh fenomena masifnya maraknya radikalisme dan terorisme. Jadi kalau ada orang bertanya berapa sih korban aksi terorisme, ya mungkin mulai dari bom Bali sampai sekarang belum ada 1000. Tetapi kalau kita lihat secara komprehensif, berapa sih akibat bahaya radikalisme dan terorisme sehingga menyebabkan konflik suatu bangsa? Di Suriah sudah lebih dari 1 juta, di Irak sudah lebih dari 600.000, di Somalia, di Libya, di Nigeria, di Afghanistan, udah nggak terhitung. Bisa jadi sepanjang peradaban manusia di abad 20-21 ini mungkin akibat radikalisme dan terorisme yang menyebabkan konflik suatu bangsa. Nah, Indonesia ini adalah negeri yang memiliki potensial konflik terbesar di dunia. Potensial konflik. Karena apa? Bangsa Arab satu suku bangsa pecah menjadi beberapa negara. Bangsa Eropa satu suku bangsa pecah menjadi beberapa negara. Bangsa Indonesia, wah banyak sekali. 1.200 lebih suku bangsa, 1.000 lebih bahasa lokal, 17.400 pulau. Bahkan ada pulau yang 4.000 nggak dikasih nama. Mana ada dunia yang seperti itu.
Agamanya paling banyak yang resmi, Hindu, Buddha, Islam, Protestan, Katolik, Konghucu. Belum aliran-alirannya. Artinya dari sisi geografi, demografi maupun letak sumber kekayaan alam, sumber daya alam yang kaya, yang seksi, ya. Indonesia itu memiliki potensial konflik terbesar di dunia. Nah, sehingga dengan masifnya radikalisme dan terorisme itu sangat membahayakan bagi integritas bangsa, ketahanan nasional bangsa Indonesia. Sehingga harus menjadi kewaspadaan kita semua. Ya, kita memang penting untuk waspada dulu. Ini kan ini pernah aktif ya di NII ini. Untuk gimana tuh sampai bisa terlibat aktif, kira-kira apa sih yang dulu dirasakan sehingga kemudian jadi terlibat aktif? Barangkali teman-teman juga mau denger nih, karena khawatirnya kan kita nggak sadar ya, diajak ke arah sana, mungkin awal-awalnya nggak sadar. Bisa ceritakan nggak? Awalnya bagus, kita diajak beragama, berkonsep hukum Allah, yaitu kitab suci Al-Quran. Namun faktanya ketika di dalam, ini adalah politik yang berkedok agama. Oh ya? Ya. Kenapa Jadi, Anda bisa ngambil kesimpulan seperti itu? Orientasi kelompok ini kan kekuasaan negara, menggulingkan negara dalam negara. Jadi mereka katakan untuk menggulingkan negara nggak bisa lewat ormas, walaupun faktanya mereka di masyarakat menggunakan ormas untuk propaganda. Namun pada dasarnya mereka untuk seimbang, negara harus dengan lawan negara, sistem lawan dengan sistem. Makanya kata-kata untuk menggulingkan negara harus negara Islam atau khilafah, pemerintahan. Dan ini kan sebenarnya sudah makar jelas dan dilarang dalam undang-undang. Nah, Anda sendiri sadarnya, baru sadar gimana ketika kok ini jalan yang salah? Apa ada ajakan untuk melakukan sesuatu yang lebih atau gimana waktu itu? Yang jelas banyak sekali hal-hal yang bertentangan dengan agama itu sendiri. Legalisasi kriminal juga atas nama agama. Jadi kita menghalalkan segala cara. Boleh mengambil harta orang di luar kelompok. Mereka katakan bahwa ini adalah kondisi perang, ada fa'i, harta rampasan perang, boleh diambil. Jadi harta musuh bisa dipakai untuk perjuangan. Dan bukan harta orang lain saja, termasuk keluarga bisa ditipu, bisa diambil. Saya katakan keluarga ketika belum berhijrah di negara Islam juga kafir. Jadi sebelum kita selamatkan keluarga, kita selamatkan hartanya. Ini banyak anak muda yang bergabung dalam kelompok ini, nipu orang tua. Karena orang tuanya dianggap kafir ya? Iya, dan nipunya ini unik. Luar biasa. Anak tiba-tiba pulang ke rumah mengatakan, saya ngilangin laptopnya kawannya datang, iya anak ibu ngilangin laptop saya. Anak ngaku yang punya laptop ngaku, akhirnya orang tua mengganti sejumlah. Padahal ini adalah skenario. Dan nilainya uangnya buat apa tuh? Uangnya buat negara, karena kita konsepnya maksudnya negara Islam. Negara Islam, karena kita setiap hari ditugaskan untuk bagaimana tugas seorang warga negara adalah mencari dana yang sebanyak-banyaknya dan mencari anggota baru untuk mendukung program negara. Jadi kita bukan dididik menjadi agamawan, kita menjadi negarawan. Negarawan? Iya. Calon-calon negarawan yang akan mengganti besok Republik Indonesia ketika sudah bisa digulingkan, diganti dengan negara Islam atau khilafah. Wow, luar biasa. Pak, ini kan sudah sampai pada tahap pembangunan negara khilafah kayak HTI, NII itu kan sudah konsep itu. Kan ada lagi nih satu kelompok yang FPI, yang kemarin saja pemerintah baru larang itu. Nah itu sama atau berbeda kategorisasinya nih, Pak? Kalau FPI itu kan Front Pembela Islam, ya. Tapi Islam menurut mereka kan. Saya Saya orang Islam. Nah, FPI itu bisa dikategorikan radikal. Kenapa? Pertama, radikalisme itu adalah suatu paham yang menginginkan perubahan tatanan politik sosial yang sudah mapan dengan cara-cara ekstrim ataupun kekerasan. Nah, sementara FPI ini kan jelas, ideologinya kan jelas. Bahkan sudah menjadi konsumsi publik. Ya, HRS yang notabene dianggap imam besarnya, ya itu kan mendukung ISIS ya. ISIS, ya. Kemudian beberapa oknum daripada anggota FPI itu kan ditangkap Densus 88 sekitar 38 atau 40 orang itu dalam kasus teroris ya. Dalam kasus terorisme. Kemudian
Kalau kita berbicara terorisme, definisi hukum di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 kan jelas. Adalah suatu tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror dan rasa takut secara masif meluas di masyarakat, menimbulkan korban, bisa korban luka, korban jiwa, menimbulkan kerusakan, baik itu kerusakan fasilitas publik, fasilitas lingkungan hidup, objek-objek vital, fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan. Nah, sekarang saya tanya, FPI mengganggu ketentraman dan stabilitas Kamtipmas enggak? Oh ya, setiap puasa sweeping juga. Nah, ideologinya apa? Jelas. Untuk kepentingan politik enggak? Kan selalu framingnya menuntut keadilan terhadap pemerintahan yang zalim. Artinya selalu framingnya anti pemerintahan. Anti pemerintahan ya. Artinya bahwa sebetulnya ujung-ujungnya FPI ini sebetulnya gerakan politik juga, Pak ya? Gerakan politik. Gerakan politik yang memframing dengan agama atau sering disebut manipulator agama. Ya. Nah, kalau katakanlah sebagai sebuah gerakan politik kan kadang-kadang suka ini nih, kalau gerakan politik itu suka bermain lebih pragmatis. Pada kepentingan politik lain mendekat, pada kepentingan politik lain menjauh. Apakah pola itu juga terjadi di ya FPI, antara Kak? kepentingan politik dengan ormas yang sekarang sudah dalam tanda kutip dilarang ya. Ini kan ada simbiosis. Di satu sisi ini membutuhkan kekuatan massa untuk kepentingan politiknya, di lain sisi ini juga butuh logistik untuk untuk pergerakannya. Nah, sampai sejauh mana nih? Kan kemarin tuh ketika dibubarkan rekening-rekeningnya dibekukan juga ya. Ini efektif nggak, Pak, untuk meredam? HTI dibubarkan. Ya. Secara institusional atau organisatoris ya. FPI juga ya. Tapi ideologinya. Jadi begini. Negara ini Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 itu hanya mampu menjerat dari aspek tindakan atau perbuatannya. Belum sampai ke ideologinya. Meskipun undang-undang ini sangat bagus, merupakan revisi atau pembaruan dari Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003, di mana dulu kalau belum melakukan aksi teror belum bisa diterapkan. Nah, sekarang ada yang namanya preventive strike. Jadi undang-undang ini memungkinkan seseorang atau kelompok orang yang belum melakukan aksi teror, tetapi sudah masuk jaringan teror dengan beberapa indikator. Sudah melakukan liko, melakukan baiat, ya, sudah melakukan iqdad, latihan-latihan persiapan dan lain sebagainya. Dan berdasarkan analisa intelijen maupun penyidik bahwa tindakan-tindakannya sudah masuk dalam unsur pidana teror dan potensi akan melakukan aksi teror. Maka sebelum melakukan aksi teror dilakukan tindakan penangkapan yang sering disebut preventive strike, menindak untuk mencegah. Tetapi belum ada regulasi yang melarang ideologi yang menjiwai terorisme itu sendiri. Ideologi yang dilarang, ideologi yang dalam tanda kutip bertentangan dengan Pancasila itu hanya 3. Yaitu berdasarkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 yang breakdownnya Undang-Undang nomor 27 tahun 99, di mana undang-undang tersebut melarang ideologi komunisme, Marxisme dan Leninisme. Tapi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila yang lain, khilafahisme tadi. Kemudian mungkin liberalisme itu kan ekstrim lainnya ini. Kapitalisme. Belum ada undang-undangnya. Nah, dulu kita Orde Baru punya undang-undang anti subversif. Tapi reformasi karena dinilai implementasi atau penerapannya terlalu over akhirnya dihapus. Nah, malah negara tetangga kita yang menggunakan undang-undang yang mirip anti subversif yaitu Internal Security Act. Malaysia, Singapura. Kalau di sana ada warganya yang teriak khilafah, ganti sistem, langsung dicomot. Kalau kita kan tidak bisa. Gitu ya. Makanya Pak Ismail Yusanto tiap hari teriak-teriak khilafah. Iya. Belum ada regulasi. Bahkan Rizik juga nggak kena kan ketika ngomong tentang baiat pada bukan baiat bersimpati pada ISIS gitu kan. Padahal kan ini harusnya kalau kita melihat negara
bahwa negara kita itu demokrasi. Salah satu unsur atau ciri negara demokrasi di samping menghormati HAM juga supremasi hukum. Betul kan? Ya, nah, hukum itu diciptakan untuk 3 tujuannya. Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Nah, kalau ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 99 yang melarang ideologi Marxisme-Leninisme maupun komunisme. Ya, kenapa kok tidak dilarang juga ideologi yang bertentangan dan membahayakan konsensus nasional Pancasila ini? Padahal sekarang itu yang lebih relevan. Itu yang lebih relevan. Komunisme ya di pusatnya Kalau juga. Kalau ada orang teriak-teriak bahaya PKI itu menurut saya omong kosong. Karena sudah ada undang-undang yang melarang. Negara memiliki institusi TNI, Polri, ada BAIS, ada BIK, ada Densus dan lain sebagainya. Kalau bangkit PKI ya otomatis tinggal nangkep. Iya kan? Tinggal nangkep. Nah, fenomena yang menggejala itu adalah cara-cara komunisme atau cara-cara PKI, tapi framing atau casingnya agama. Ini yang bahaya. Jadi dulu Ken ini PKI dengan casing agama dulu. Kalau orang minum anggur, mabuk anggur. Kalau saya dulu katakan saya dulu mabuk agama. Mengkaji kitab suci tapi dengan tafsir semau kita, dengan ra'yu, dengan pikiran kita sesuai dengan kebutuhan kita. Oh ya? Kebutuhannya tuh maksudnya apa tuh? Kebutuhan target ideologis atau kebutuhan terutama dalam hal penggalangan dana. Kita mengambil harta orang lain boleh halal atas nama agama. Oh. Luar biasa. Pak, saya pengen tanya lagi nih Pak. Kemarin kan kita nggak bisa dibohongin bahwa tadi gerakan NII misalnya butuh dana ngambilnya dari orang tua, dari sekelilingnya dengan katakanlah perbuatan jahat. HTI atau FPI barangkali kan polanya beda ini Pak. Pasti kan kalau misalnya FPI kalau polanya bukan kayak NII gitu kan, doktrinnya dananya mungkin bukan dari ngebohongin orang tua gitu. Nah ini kalau boleh tahu Pak, sebetulnya dana mereka dari mana sih Pak? Kan kalau demo-demo tuh gede-gede banget tuh. Ribuan orang butuh nasi bungkus. Ada beberapa sumber dana yang sangat kuat terindikasi mensupport logistik atau mendanai mereka. Yang pertama, kalau bahasa Jawanya itu samirun. Samirun apa tuh Pak? Samiurun, iuran. Bantingan. Iuran di antara mereka. Karena di antara mereka juga banyak yang keluarga mampu. Kemudian yang kedua adalah tadi yang dikatakan karena mereka kelompok radikal itu berpaham takfir. Orang yang berpaham takfir itu biasanya intoleran, kemudian menghalalkan segala cara atas nama agama. Karena negara ini masih dianggap negara kafir, maka halal darah dan hartanya. Sehingga mereka menamai FAI. FAI itu istilahnya kegiatan menggalang dana bisa dengan menipu, merampok, korupsi, ya kan? Termasuk apa itu namanya? Ya anggaplah itu sebagai jarahan atau ghanimah dalam konteks kan begitu. Yang kedua, yang ketiga tadi saya katakan ini beriringan antara radikalisme ini motif atau faktor korelatif yang paling dominan memantik munculnya niat atau motif radikal ini kan politisasi agama. Ya kan? Salah satunya politisasi agama. Di samping ada beberapa faktor, faktor ekonomi, kemiskinan, ketidakadilan sosial, ketidakpuasan politik, ya, kebencian, dendam, termasuk anti pemerintah, dan yang paling utama sistem hukum dan pemerintahan yang lemah. Kalau pemerintahan nggak tegas, mereka senang. Kalau hukumnya masih lemah, masih ragu-ragu, tidak ada regulasi yang melarang semua ideologi yang mereka ini jelas-jelas bertentangan dengan konsensus nasional, ya mereka itu yang ditunggu. Nah, sehingga di sini ada simbiosis mutualisme antara politisi yang ingin menggunakan kekuatan atau dengan memanipulasi agama atau mempolitisasi agama dengan gerakan ini. Di satu sisi ini membutuhkan kekuatan atau power masanya untuk membuat suatu bargaining power, politik, ya kan? Di satu sisi ini mereka juga membutuhkan logistik untuk gerakannya. Itu yang ketiga. Yang keempat juga bisa jadi dari pengusaha-pengusaha hitam yang memanfaatkan situasi roh itu. Dan jangan lupa, ini semua ada kepentingan asing. Sehingga dana asing yang ya melalui beberapa
lembaga, bisa lembaga pendidikan, lembaga apa yang mengajarkan paham-paham intoleran, paham-paham takfiri. Ya, saya katakan semua teroris yang ada di dalam tahanan itu semua berpaham Salafi Wahabi. Tapi tidak semua Salafi Wahabi otomatis menjadi teroris. Karena ada teman-teman kita yang berpaham Salafi Wahabi tapi dia dakwah. Nah, itu saya kira kita harus fair soal itu. Kalau katakanlah Mas Ken ini ngelihat fenomena sekarang yang katakanlah pemerintah sudah membubarkan HTI, melarang FPI, itu Anda lihat cukup nggak? Dengan pembubaran seperti ini nih? Saya rasa tidak cukup. Karena mereka faktanya masih bergerak di masyarakat. Dan kelompok ini secara ideologi dan realitas politik berbeda. Satu sisi mengatakan bahwa ini negara demokrasi, haram, tapi mereka bisa hidup di demokrasi. Dan lucunya, mereka menganggap pemerintah itu sebagai tauhid, berhala, aparat sebagai lawan dalam kondisi perang. Tapi ketika dalam kondisi perang, mereka dibunuh, lapor ke HAM seperti kasus yang kemarin. Kan lucu. Ini menganggap musuh, tapi ketika ditindak, protes. Mana ada pejuang? Memang sulit ya membedakan antara radikal dan munafik itu ya. Nah, itu beda-beda tipis. Iya, dan kayak kemarin ini di persidangan kan seru itu, Pak, teriak-teriak atau apa gitu loh. Saya melihat kadang-kadang bagi kita warga masyarakat yang nonton ya, kok kayak gini ya, bisa ya hukum kita itu sangat longgar sama mereka. Ini yang menjadi tantangan kita semuanya. Mereka itu memiliki watak atau karakter militan, militansi yang tinggi. Ya. Nah, sementara mayoritas masyarakat Indonesia yang moderat, yang hatinya lembut baik, itu barangkali terlalu qanaah. Ya, terlalu qanaah, diam ya. Coba kita lihat itu di grup-grup medsos atau di grup-grup WA gitu ya. Katakanlah 100-200 orang. Itu yang radikal mungkin 3-4 orang ya. Yang lainnya itu moderat. Tapi yang militan, yang sering nge-share hoax, nge-share apa namanya hate speech, fitnah, adu domba, provokatif itu malah. Nah, yang moderat diem ini. Nah, diem itu ada dua kemungkinan nih. Diemnya karena Allah itu orang gila, ya kan? Atau juga lama-lama percaya gitu. Iya. Kan teorinya kalau kesalahan terus-menerus dikatakan bisa berubah jadi kebenaran kan ya. Jadi saya menginginkan teman-teman semuanya, segenap masyarakat bangsa Indonesia ini yang mayoritas itu moderat, ayo bangkit. Jangan kalah militansinya dengan kaum radikal. Ya, minimal kita doakanlah teman-teman kita, saudara-saudara kita yang radikal itu supaya taubat, supaya sadar. Gitu. Dan yakinlah bahwa mereka sebenarnya proksi. Mereka itu nggak sadar kalau diperalat oleh kekuatan atau kepentingan yang menginginkan hancurnya Islam dan hancurnya Indonesia. Maksudnya hancurnya Islam itu Pak? Mungkin bisa kan hancurnya Indonesia iya mungkin radikalisme dan terorisme mengatasnamakan Islam adalah fitnah bagi Islam. Kenapa? Karena paham, tindakan, sikap, perbuatannya bertentangan dengan nilai-nilai prinsip-prinsip Islam yang rahmatan lil alamin. Bertentangan dengan nilai-nilai kedamaian, kasih sayang, ya. Ukhuwah, persatuan. Kemudian menimbulkan pecah belahnya umat Islam. Dan menimbulkan Islamofobia, ketakutan terhadap Islam. Padahal Islam kan tidak seperti itu. Ya, sekarang kalau kita dengar takbir di tengah jalan kita udah khawatir kan? Jangankan antum. Ya. Kita yang orang Islam aja kadang-kadang kok begini ya. Dan sebenarnya masyarakat sudah marah, jenuh. Masalahnya adalah ketika mengkritisi mereka, pasti akan mendapatkan vonis anti-Islam. Oh iya, saya sering. Ya, ini akhirnya jadi masyarakat, lah, sudah biarin saja. Karena memang begini, karakteristik kaum radikal itu pertama sering di samping intoleran, eksklusif, biasanya gitu ya, dia klaim kebenaran. Dan sering playing victim. Ya kan, merasa terzolimi, merasa diperlakukan tidak adil, ya kan, merasa dizolimi, ya, dan lain sebagainya.
sehingga muncul kriminalisasi ulama. Yang di ulama itu berapa juta sih? Iya. Nah mereka yang berbuat melanggar hukum, unsur-unsur pidananya terpenuhi ya ditindak hukum siapapun dia. Iya. Kan begitu. Dalam itu mereka, saya pernah nulis tuh Pak, mereka bilang kriminalisasi ulama padahal mereka salah. Mereka yang mengulamakan para kriminal. Ya mereka itu orang takfiri itu kan kecenderungannya dia menghalalkan segala cara, mengatasnamakan agama. Oh, cara apapun tuh Pak, ya, termasuk merampok. Lah iya itu tadi. Ketika seseorang memframing dirinya berjuang atas nama agama, karena kan dia klaim paling benar, ya kan? Maka dia ada dalil innamal a'malu binniyat. Ya, segala amal yang dilihat niatnya. Dengan mereka frame kebenaran, membela Islam, membela menegakkan syariah, ingin menegakkan khilafah, itu kan kecenderungan seperti itu. Itu akibat dari faham takfiri tadi. Mengkafirkan yang tidak sepaham, mengkafirkan orang lain, apalagi yang tidak seagama. Ya kan? Ketika dia ditanya, apa ini tauhid? Tauhid itu apa? Mengesahkan Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah kan. Nah, terus kalau syirik itu menyekutukan Tuhan, menduakan Tuhan, menganggap ada Tuhan lain di lain Allah. Ketika kita tanya, terus Tuhannya orang di luar Islam atau non Muslim itu berbeda nggak sama Tuhannya orang Islam? Oh berbeda, berarti syirik nggak sadar. Karena menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Terus dia muncul, loh tapi kan ada surat Al-Kafirun. Lah surat itu kan asbabul nuzulnya turun ketika menghadapi kafir Quraisy. Di mana kafir Quraisy itu tidak mengakui Tuhan yang Esa. Ada Lata, ada Uzza. Tapi coba kita tanya saudara-saudara kita yang Hindu, Buddha, yang non Muslim lah, tanya Tuhan ada berapa? Satu. Di alam semesta ada berapa? Satu. Jadi apa ya? Mungkin mereka ini kaum radikal ini kurang lita'aruf, kurang piknik, kurang saling mengenal terhadap keragaman atau perbedaan. Sehingga intoleransi, sering saya katakan intoleransi itu sejatinya adalah ingkar takdir. Ya, perbedaan keragaman itu kan sudah menjadi kodratullah. Dan salah satu rukun iman rukun iman yang 6 itu kan iman pada qadha dan qadar, artinya iman pada takdir. Apakah yakin Mas Eko kalau dilahirkan di Bali orang tuanya Hindu beragama Islam? Belum tentu. Ya belum tentu kan. Iya kan. Artinya kita nggak bisa nembung atau kita nggak bisa ngarani harus beragama apa. Ya kodratnya begini, takdirnya begini. Keragaman itu memang sudah sunatullah ya. Jadi orang yang intoleran itu berarti melanggar sunatullah. Terus ada pertanyaan, loh toleransi kan ada batasnya. Kapan batasnya? Batasnya toleransi ya ketika kamu intoleransi itu nggak boleh. Oh kita nggak boleh toleran pada intoleran. Dibalik. Iya. Saya mau nanya ini Mas Ken ini, kan dulu Anda aktivis NII ya, terus kemudian dan gerakan untuk membendung radikalisme kan marak pada periode pemerintahan sekarang ya. Kalau pemerintahan yang lalu, saya nggak tahu benar atau salah, kayaknya ada ruang yang lebih luas, lebih bebas. HTI barangkali pada saat itu sempat siaran langsung tuh di TVRI kan, meneriakan khilafah, kemudian gerakan-gerakannya masif, mungkin saja pelanggaran FPI sweeping juga marak saat itu. Anda melihat pada saat itu memang diberi ruang atau gimana? Ini jahatnya politik. Oh, ya? Jadi dalam dunia politik siapa yang punya masa besar akan diperhitungkan. Jadi kalau kampanye misalnya membutuhkan suara 100.000 orang, butuh berapa miliar dana. Nah ini dengan ormas yang cukup punya masa besar, entah itu benar salah, sesat enggak, bilang sama pemimpinnya bilang jamaahmu suruh nyoblos ini, semua beres. Oh. Jadi politisasi agama gitu ya. Kalau sekarang ini Anda lihat masih seperti itu fenomenanya? Ada apa ya? Ada perselingkuhan antara organisasi agama dengan politik? Ya bukan perselingkuhan, itu ya sembiose tadi. Yang jelas mereka kan orientasi kekuasaan dan mereka butuh kendaraan. Jadi simbiosis mutualisme ini dan mereka saling memanfaatkan.
Oh gitu. Saya baca di media sosial itu statement Anda yang mengkritisi Pak Munarman tuh, katanya mau membela Demokrat. Anda ngelihat itu apa sih? Yang jelas apa fenomenanya sama kayak gini? Sama. Artinya secara gerakan Munarman sudah ada videonya bahkan berbeda dengan orang-orang Islam radikal, dan mereka berusaha untuk mengeluarkan kekuatan. Ini loh, kita ke sana. Dan ini kan ketika statement kelompok pemimpin sudah ke sana, pasti orang-orang di bawahnya akan ikut ke sana. Oh gitu. Jadi kalau bahasa kita, dia menggadaikan agama. Oh, artinya bahwa ketika Munarman berkata untuk membela Demokrat versinya AHY, ada indikasi ini pencarian inang baru dalam konteks ini gitu, atau gimana? Ya, yang jelas sebelumnya kita lihat pemerintahan sebelumnya cenderung membela kelompok ini, bahkan ketika mau dibubarkan pun menolak dibubarkan. Dan kelompok-kelompok seperti HTI ketika pemerintahan sebelumnya diberikan ruang yang sangat longgar, bahkan di GBK dikasih kesempatan untuk mengeluarkan kekuatan mereka. Inilah masa yang cukup besar. Jadi seolah-olah mereka itu udah siap mau menggulingkan republik ini, mau diganti dengan khilafah. Ini kan ngeri sekali. Ini kalau saya menyebut ini tragedi kemanusiaan atas nama agama. Orang-orang yang ingin menuju surga diberikan kesempatan dengan cara yang instan, dengan bergabung kepada mereka. Orang-orang yang haus dengan agama ketemu dengan mereka, selesai ini. Nah ini kan repot tuh Pak ya, kalau para politisi yang di tangannya bisa menentukan undang-undang, bisa mengubah atau menyetujui atau katakanlah membuat undang-undang, sudah punya mutualis simbiosis itu dengan kelompok-kelompok yang sebetulnya tujuannya mau hancurkan negara, kan agak mengkhawatirkan ya Pak ya? Ya, sangat mengkhawatirkan, dan harus menjadi kewaspadaan kita semuanya. Kita harus care, kita harus aware ya, kita harus peduli bahwa radikalisme dan terorisme mengatasnamakan agama ini sejatinya adalah musuh agama dan musuh negara. Musuh agama karena tindakan sikap yang dia lakukan itu bertentangan, kontradiksi dengan prinsip-prinsip agama yang rahmatan lil alamin tadi, menimbulkan pecah belahnya umat beragama dan menimbulkan fitnah dalam agama. Menjadi musuh negara karena apa? Ideologi yang dia usung, ya, bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang sudah menjadi kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yang tertuang di dalam konstitusi berupa konsensus nasional, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Jadi sejatinya kelompok ini adalah musuh kita bersama, ya. Tapi sekali lagi saya sering mengatakan juga, tidak ada kejahatan yang lebih saya benci melainkan kejahatan yang mengatasnamakan agama. Karena dampaknya menjadi fitnah bagi agama, memecah belah umat, ya, dan menimbulkan fobia terhadap agama. Sehingga kita membenci itu membenci perbuatannya, bukan manusianya, bukan orangnya. Justru kayak saya pribadi kasihan sama mereka. Mereka harus kita ajak, ayo kita beragama secara benar gitu, benar, secara moderat, secara kafah. Kafah dalam hal ini bukan iman Islam jihad, tapi iman Islam ihsan, berakhlak karimah sebagai misi utama Nabi. Budi pekerti, ya, taat dan patuh pada pemimpin, pemerintahan yang sah yang sudah menjadi takdir. Mereka ini kan biasanya anti pemerintah, anti pemerintah, anti pemimpin yang sah. Anti di sini bukan berarti oposisi. Bukan berarti tidak boleh mengkritisi, boleh di era demokrasi sesuatu yang keniscayaan, tapi oposisi yang membangun, oposisi yang konstruktif, bukan oposisi yang destruktif, mengkritisi yang memberi solusi, oposisi yang menjadi take and balancing, kan begitu ya. Kalau mengkritik ya jangan nyebar hoax, jangan fitnah, jangan nyinyir, ya kan? Betul nggak? Seperti itu, karena ini gejala awal munculnya radikalisme dan terorisme itu, sikap anti membenci pemerintahan atau pemimpin yang sah, yang sejatinya kan sudah menjadi takdir. Siapapun pemimpinnya saat ini, karena kesepakatan demokrasi yang kita
sepakati, ya udah kita hormati. Kan begitu. Kita mengkritik kebijakannya, bukan Mengkritik mau mengubah negara, bukan mengganti sistem yang sudah menjadi konsensus, bukan. Apapun bentuknya secara hukum dan secara syar'i, agama tetap salah. Salah. Pak, ini kalau pemetaan ya, kan radikalisme itu bukan cuma di masyarakat awam, Pak ya. Ada di kalangan katakanlah karyawan BUMN, ASN, kadang bahkan ada isunya di kalangan militer dan lain-lain. Ini sebetulnya kalau kita mau petakan berapa besar sih, Pak? Oke. Saya akan bahas untuk menyamakan frame mindset dulu ya. Bahwa radikalisme dan terorisme dalam konteks mengatasnamakan agama bukan monopoli satu agama. Tapi ada di setiap agama, ada di setiap sekte, ada di setiap kelompok, bahkan potensial pada setiap individu manusia. Karena setiap manusia itu punya potensi baik, punya potensi jahat. Setiap manusia itu punya potensi moderat, punya potensi radikal. Nah, potensi radikal tadi, kalau dalam teori atau ilmu kriminologi, kenapa saya menggunakan ilmu kriminologi? Karena terorisme itu kan menurut UN atau dunia internasional kan dikatakan extraordinary crime, kejahatan luar biasa, atau kejahatan kemanusiaan, crime against humanity. Atau sering juga disebut serious crime, kejahatan serius. Karena kejahatan mungkin yang paling relevan adalah menggunakan teori kriminologi ataupun teori yang lain ya. Tetapi yang lebih familiar di masyarakat itu kan teori kriminologi, karena kan ada program apa itu Bang Napi itu kan. Terjadinya kejahatan karena ketemunya antara niat dan kesempatan. Nah, setiap manusia punya potensi radikal. Punya potensi jahat. Potensi tadi akan muncul menjadi niat atau motif radikal kalau dipicu oleh beberapa faktor. Yang sering disebut faktor korelatif kriminogen. Nah, faktor korelatif kriminogen tadi antara lain politisasi agama. Itu yang memicu paling utama. Kemudian kebodohan. Pemahaman agama yang tidak benar, tidak kafah, yang menyimpang. Ya. Kemudian ketidakadilan sosial. Kemudian faktor kemiskinan atau ekonomi, faktor kesejahteraan. Kemudian ada juga rasa ketidakpuasan politik, ya kan, kebencian, dendam. Ya. Nah, ketika faktor korelatif kriminogen yang memicu memantik tadi ketemu sama kesempatan peluang polisasat, lingkungan yang radikal, pengajian yang ustadznya radikal, konten-konten media sosial yang 67% hasil risetnya adalah konten-konten radikal. Ketemu jaringan teror, ketemu pendana atau donatur untuk kepentingan politik tadi, simbiosis. Niat ketemu kesempatan. Nah, sekarang menurut estimasi, paling tidak estimasi di Densus ya, maupun BNPT, mereka yang terpapar paham radikal dalam kadar high level, ya katakanlah sudah masuk jaringan teror, simpatisannya ataupun keluarganya ya estimasinya sekitar 17 ribuan. 17 ribu ya. Tetapi yang paling besar adalah hasil riset terakhir Alvara dan Nazaruddin Umar riset itu, atau Nazaruddin Umar Institute ya, Foundation, itu menunjukkan bahwa 12,2% ya potensi terpapar paham radikal. Yang banyak ini levelnya rendah dan menengah. Misalnya sudah intoleran, sudah anti pemerintah, sudah eksklusif, kemudian yang kerjanya nyebar hoax segala macam itulah ya. Nah, 23% ya, 23% anak SMA dan mahasiswa. Wow. Itu setuju untuk jihad mendukung khilafah. Wow. Ya. Di TNI Polri atau TNI menurut Pak Ria Mizat Yakudu itu kan sekitar 3%. Di ASN itu 19% itu tidak setuju Pancasila. ASN atau pro khilafah. Kemudian 9% karyawan BUMN ya itu anti Pancasila atau tidak setuju Pancasila. Artinya cenderung pro khilafah. Kemudian karyawan di beberapa perusahaan swasta itu sekitar 18%. Yang paling bahaya ini, LIPI pernah meriset tahun 2017 atau 2018 itu, mengindikasikan ada sekitar 4% atau 10 juta
pemuda atau masyarakat Indonesia yang siap jihad bergabung dengan ISIS. Wow, 10 juta Pak? Ya. Ini sangat bahaya karena kita nggak ngerti di mana orang-orang ini. Iya. Karena apa? Fenomena terorisme sekarang ini kan tidak seperti dulu. Ya, kalau melakukan amaliyah atau aksi itu dia harus ketemu ustadz dulu, terorganisir gitu Pak ya. Sekarang kan banyak lone wolf. Iya benar. Bergerak sendiri yang tidak terkait dengan jaringan, tapi pahamnya sudah radikal. Apalagi ada statement atau ada perintah dari ISIS di sana melalui Bahrum Sam atau Bahrum Naim itu ya, simpatisan para pengikut ISIS atau kelompok jaringan yang terafiliasi, silahkan melakukan amaliyah dimanapun berada dengan menggunakan peralatan apa adanya. Oh, makanya kejadian Pak Wiranto itu salah satunya itu. Termasuk yang nyerang di Polsek di Kalimantan Selatan itu. Itu kan nah ini makanya menjadi kewaspadaan kita semuanya. Ya. Makanya harus hati-hati, harus waspada, tidak hanya bahaya terorismenya, tapi bahaya paham radikal yang menjiwainya. Jangan-jangan kita nengok kiri tetangga kita atau siapa gitu kan, karena paparannya. Mas Ken, ini kalau sekarang itu kan kayaknya pemerintah agak serius. Anda lihat pemerintah yang lalu memang memberi angin atau gimana? Sampai kemudian gerakan ini jadi luar biasa berkembang dan kita sekarang kerepotan nih, udah 10 juta itu tadi. Bukan memberi angin, kalau bahasa saya lebih ekstrim. Apa tuh? Ternak. Jadi diternak. Tadi karena saling membutuhkan. Ini kan bisa dipakai tadi untuk kepentingan politik, untuk kepentingan apapun. Walaupun sebenarnya saya sebagai umat Islam tidak merasa terwakili ada imam besar seperti itu karena tidak mencerminkan akhlak Islam dengan hujatan, caci maki, ujaran kebencian. Mana ada agama yang mengajarkan kebencian, hujatan. Agama itu kan mengajarkan kita tersenyum dan kita membuat orang tersenyum. Damai. Jadi kalau kita belajar agama menjadi pemarah, kita belajar dengan agama dengan orang yang salah. Iya, karena pada saat kemarin acara maulid atau acara pernikahan anaknya Rizik, ketika ada satu jemaah ditanya, tadi maulid temanya apa ceramahnya? Lonte. Menarik tadi yang disampaikan oleh Bapak tadi. Lone Wolf ini saya berkesempatan untuk berdialog dengan Alpin yang menusuk Syekh Ali Jabir. Oh, ya. Yang di Lampung Jadi itu? saya pengen berbicara tapi mungkin dari sisi yang lain. Jadi sekitar 2 jam saya berbicara dengan dia. 1 jam saya cerita tentang pengalaman saya ketika bergabung di sana. Nah, saya ingin melihat kamu karena selama ini saya ngelihat di media. Saya udah cerita apa adanya. Apakah kamu ada titipan dengan? Oh, saya enggak. Tapi saya ini dulu adalah idolanya Syekh Ali Jabir. Idola banget. Bahkan ketika Syekh Ali Jabir belum terkenal. Mengidolakan ketika Syekh Ali Jabir mau turun ke jalan, mau ikut demo. Dia bilang, Habib Rizik itu idola saya. Ulama mau berjuang untuk mengkritik pemerintah yang zalim. Itu keluar dari mulutnya. Jadi saya kaget lah. Jadi menurut kamu pemerintah itu buruk, keadilan, kesejahteraan nggak ada yang benar. Dan tiba-tiba idola saya di media sosial kelihatan di istana, kelihatan dengan Pak Jokowi dengan pejabat negara. Dia benci. Akhirnya ada kesempatan, ada pengajian di sana, terjadilah kasus. Dia tidak merasa menyesal sama sekali. Sampai Anda ketemu itu dia nggak nyesal sama sekali? Nggak nyesal. Itu tadi kebencian, dendam, sikap anti pemerintah atau pemimpin yang sah kan bukti. Jadi dia memang tidak bergabung pada suatu kelompok dan memang secara keluarga dia memang bermasalah dengan keluarga, orang tuanya cerai, ibunya ke luar negeri. Jadi dia galau ketika nonton di warnet tayangan-tayangan Timur Tengah tentang pemanggalan. Nah, itu yang menginspirasi dia akan membunuh Syekh Ali Jabir. Jadi ini ngeri sekali bila anak muda sudah terradikalisasi pemikirannya. Ini ibarat buah sudah matang, tinggal petik. Jadi tinggal kelompok mana yang petik atau dia punya kesempatan karena benci dengan seseorang akhirnya bisa melakukan aksi terorisme. Kalau sebut kemarin aksi terorisme, cuman tidak tindak dengan kasus terorisme. Enggak ledakannya enggak besar gitu ya, cuma 1 orang korbannya. Pak, ini kalau kita perhatikan belakangan ini kan sebetulnya tadi seperti dikatakan bahwa Indonesia ini
tadinya punya undang-undang anti terorisme, undang-undang anti kudeta ya, anti subversif. Sekarang kita undang-undang itu udah nggak ada. Adanya undang-undang terorisme, kalaupun cukup lumayan Pak ya dibanding sebelumnya. Bagus. Tetapi kan ini nggak cukup nih untuk menghandle ini. Kira-kira kita butuh lagi nggak sih sebetulnya undang-undang ini? Pembangunan itu kan butuh stabilitas. Dan salah satu unsur demokrasi itu di samping partisipasi masyarakat, clean and good government, penghormatan HAM, tapi kan supremasi hukum. Selama ada undang-undang yang mengaturnya, ya, menjadi kesepakatan bersama melalui representasi ini masyarakat, DPR atau mungkin pemerintah, menelurkan regulasi yang melarang semua ideologi yang bertentangan dengan konsensus nasional, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang 45. Kenapa tidak? Itu akan lebih bagus, lebih ideal. Kalau nanti diprotes masalah HAM segala macam, loh ini kan negara demokrasi, selama ada aturannya dan penerapannya proporsional sesuai dengan undang-undang, profesional juga, kan nggak masalah. Artinya itu kalau memang kita ingin stabil, kalau kita memang aman, karena terorisme itu kan apa sih motifnya? Ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Ya kan? Nah kalau gangguan keamanan kan harus ada regulasi. Kalau motifnya politik ya harus ada produk politik. Undang-undang kan produk politik. Kalau ideologi ya harus ada undang-undang yang mengatur atau melarang ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara. Logikanya kan begitu. Ini menurut kami, menurut saya. Mas kan ini yang terakhir, kira-kira Anda kan pernah terlibat dalam gerakan itu. Apa pesan Anda kepada publik ini agar mereka tidak harus melalui jalan seperti Anda dulu gitu loh. Masuk NII dulu baru hijrah. Apa pesan Anda kepada publik? Kita harus belajar agama dengan paripurna kepada ahlinya. Kalau sudah mengarah kepada ujaran kebencian, anti terhadap pemerintah, aparat tauhid dan lain sebagainya, konsepnya sama seperti narkoba. Jangan pernah coba-coba. Jangan coba-coba follow, ikuti ulama-ulama yang mengajarkan kekerasan, hujatan, caci maki, intoleran. Bagaimana itu adalah sebuah pelanggaran yang nyata dan itu bisa mengakibatkan masa depan kita hancur. Jadi kita harus kritis terhadap berita yang kita terima. Jangan sampai kita menjadi korban hoax atau bahkan menjadi pelaku karena turut ikut menyebarkannya. Jadi walaupun simbolnya menggunakan agamis, dia membawa kitab suci, agama dan kitab suci tidak masalah. Tapi tidak semua orang yang mengaku beragama dan membawa kitab suci itu benar. Jadi hari ini banyak, kalau saya bilang Ibnu Muljam masa kini. Ya, Sayyidina Ali dibunuh bukan dari orang non-muslim. Ulama pada saat itu yang rajin ibadah, hidupnya berzikir. Hafiz Quran lagi ya. Hafiz Quran dan bacaan Quran kita nggak apa-apa dengan dia. Nah, tapi ketika kita melihat siapa yang dibunuh, Sayyidina Ali, pemimpin pada saat itu. Dianggap Sayyidina Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Dibunuh. Dan uniknya, Ibnu Muljam itu ketika mau dipotong tangannya, dihukum, ketika membunuh Sayyidina Ali, itu masih berzikir loh. Potong telinga masih berzikir. Dia protes mau potong lidahnya. Nanti kalau lidahku dipotong mau berzikir pakai apa? Jadi kalau ngelihat sisi ibadahnya, kita tuh nggak ada apa-apanya dengan Ibnu Muljam. Tapi ngelihat siapa yang dibunuh, Sayyidina Ali, dia bukan ahli ibadah, dia iblis yang berwujud manusia, pemberontak yang berkedok agama. Dan hari ini di Indonesia gejalanya sudah ada. Jadi kita harus kritis, jangan sampai kita terpapar juga dengan paham radikal. Karena mereka sudah mengajarkan dari segala lini usia, bahkan sampai usia dini. Banyak anak kecil yang tidak mau bergaul dengan kawan seusianya karena beda agama. Dia kan agamanya non-muslim. Islam itu nggak boleh berteman dengan non-muslim, nanti kan serupa. Lagu tepuk anak soleh, Islam yes, kafir no. Ini menjadi dilematis di masyarakat. Banyak anak nggak mau bergaul. Banyak sekolah juga ini menjadi tantangan pendidikan, nggak mau hormat bendera dan Garuda Pancasila. Nah, ini juga menjadi tantangan pemerintah ke depan agar putra-putri bangsa bisa tercerahkan. Harus ada upaya yang masif karena kelompok radikal menganggap kita musuh. Kalau kita tidak menganggap mereka musuh, ibarat lari kalah jauh. Dan kegiatan pencegahan menurut saya kita masih minim. Ibarat menyalakan api, kita tuh masih lilin. Mereka tuh obor.
Dan 24 jam mereka bergerak. Jadi kalau kita yang waras diam, bisa jadi orang terdekat kita, bahkan keluarga kita akan terpapar oleh mereka. Ya, terima kasih Mas Ken. Pak, mungkin ada closing statement Pak buat diskusi kita pada malam hari ini. Radikalisme, terorisme mengatasnamakan agama bukan monopoli satu agama, tapi ada di setiap agama, kelompok, sekte, bahkan potensial pada setiap individu manusia, tidak mengenal profesi, pangkat, jabatan, ataupun kadar intelektual. Karena radikal terorisme mengatasnamakan agama ini sejatinya virus radikalisme yang merupakan penyakit politik dan penyakit spiritual. Penyakit politik karena sejatinya ini gerakan politik yang ingin merebut kekuasaan dengan mengganti ideologi negara dengan ideologi agama atau khilafah ya dalam konteks Indonesia, dan mengganti sistem ya dengan memanipulasi agama tadi. Nah, dan inkonstitusional, cenderungannya di luar konstitusi. Penyakit spiritual karena apa? Dia bertudung atau berframing agama atau manipulasi agama, ya, menonjolkan ritualitas, formalitas dalam beragama, tetapi abai dan lemah, bahkan mengabaikan aspek spiritual berupa akhlak, karimah, ya kan? Kemudian budi pekerti yang luhur, yang baik, yang rahmatan lil ngalamin, ya. Dan tentu saja penyakit spiritual karena apa? Mencederai atau menjadi fitnah di dalam agama. Dan radikal terorisme mengatasnamakan agama ini tidak ada kaitannya dengan agama apapun, tapi terkait dengan cara beragama umatnya. Dan biasanya didominasi oleh umat beragama yang menjadi mayoritas di suatu wilayah atau negara. Nah, penanggulangannya harus holistik, dari hulu sampai hilir. Hulunya undang-undang mengamanahkan harus melakukan kesiapsiagaan nasional. Kesiapsiagaan di sini adalah kesiapsiagaan tidak hanya fisik atau pasukan ataupun manajemen, tapi lebih pada kesiapsiagaan ideologi. Karena akar masalah radikalisme ini adalah ideologi yang menyimpang. Maka masyarakat yang mayoritas belum terpapar atau rentan atau potensi terpapar tadi diberikan vaksinasi ideologi berupa karakter building dengan akhlak, budi pekerti, ya kalau dalam agama mungkin tasawuf lah kan, nilai-nilai akhlak. Nah, kemudian bagi mereka yang sudah terpapar, ya ini yang namanya kesiapsiagaan nasional. Yang kedua adalah bagi mereka yang sudah terpapar dalam kadar rendah maupun menengah, dilakukan kontraradikalisasi. Berupa kontra ideologi, kontra propaganda, dan kontra narasi. Kita sebarkan masyarakat yang moderat, menyebarkan konten-konten damai, bersatu, kemudian konten-konten akhlak, konten-konten kasih sayang, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga amanahnya adalah deradikalisasi. Deradikalisasi ini adalah suatu upaya atau proses untuk mengembalikan paham radikal menjadi moderat atau minimal mengurangi kadar radikal. Nah, deradikalisasi ini diperuntukkan untuk mereka yang sudah menjadi tersangka, napiter, terdakwa, terpidana, dan narapidana, tindak pidana teror, atau mantan narapidana yang masih belum moderat atau masih dalam pengawasan atau pemantauan. Nah, inilah konsep pencegahan, strategi pencegahan yang menjadi amanah undang-undang. Kalau hilirnya Densus 88 anti teror dengan bekal undang-undang nomor 5 2018, insya Allah ini sudah top. Artinya salah satu yang terbaik di dunia dalam penanggulangan law enforcement, tindakan penegakan hukum di bidang terorisme. Nah, yang menjadi konsen kita bersama adalah di hulunya pencegahannya ini. Dan ini menjadi common enemy, musuh kita bersama, dan menjadi tanggung jawab kita semuanya. Dan mari teman-teman, saudara-saudara kita yang barangkali masih bersikap intoleran, masih anti pemerintahan yang sah, silahkan Anda kritis dengan yang baik, dengan Islami, silahkan Anda dalam tanda kutip menjadi oposisi tapi yang konstruktif, yang membangun. Yakinlah bahwa Indonesia akan maju, akan jaya kalau kita bersatu, dan yakinlah bahwa radikalisme dan terorisme mengatasnamakan agama adalah
proksi untuk menghancurkan Islam dan menghancurkan negara Indonesia, sehingga harus bersatu untuk kita lawan bersama. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad Nur Wahid, juga Mas Ken Setiawan. Ini kita ngobrolnya asik banget nih tadi nih, sampai nggak sadar waktunya sudah cukup panjang. Sebelum kita tutup, biasanya kita seruput kopi dulu Pak, karena ini namanya acaranya seruput kopi. Nah, tadi aku sudah duluan. Ya. Udah. Berarti tadi aku nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa ya. Seru. Para pemirsa Cokro TV, kita tadi diskusinya seru banget dan asik banget. Tapi ada satu hal yang paling penting, bahwa kelompok-kelompok radikal ini kadang-kadang juga mencari partner politik di antara politisi, di partai, yang bisa saja saling memanfaatkan, tapi dampaknya buat kita sangat luar biasa. Oleh karena itu kita harus benar-benar aware, benar-benar menyadari bahwa ini bukan PR aparat keamanan, ini bukan cuma PR lembaga-lembaga di pemerintahan, tapi PR kita semua. Kalau dari sekarang kita mulai mengembangkan sikap intoleran, kalau dari sekarang kita mulai mengajarkan adik-adik kita, anak-anak kita untuk benci kepada orang yang berbeda, kita akan lihat kehancuran Indonesia masa depan. Tapi kalau dari sekarang kita ajarkan adik-adik kita dan anak-anak kita atau lingkungan sekitar kita untuk bersikap toleran, mau menerima perbedaan, terbiasa dengan perbedaan, kita akan melihat masa depan yang gemilang di Indonesia. Saya Kekun Tadi, terima kasih. Kita ketemu lagi di acara Seruput Kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.